Anda masih bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi. Pemirsa, setelah menjalani otopsi di RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, jenazah bocah 7 tahun yang menjadi korban pembunuhan dimakamkan. Jenazah Karla, bocah 7 tahun siswi Madrasah Ibtidaiyah Babur Rohman, Kalibaru, dimakamkan di TPU desa setempat pada Kamis dini hari kemarin. Karla menjadi korban pembunuhan. Jasadnya ditemukan di sebuah kebun di Dusun Baru Rejo setelah dilakukan penyisiran di rute yang dilalui korban bersepeda, berangkat dan pulang dari sekolahnya. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui kronologi penemuan jasad korban bocah perempuan di Banyuwangi, Jawa Timur yang diduga menjadi korban pembunuhan, sudah bersama kami Bapak Heru Prayitno selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Babur Rohman dan Ibu Nurul Hovifah selaku wali kelas korban. Selamat pagi Ibu dan juga Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya mungkin ini saya akan ke Pak Heru terlebih dahulu. Bapak, berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan kalau Bapak di hari itu kemudian juga membantu yang lainnya untuk menemukan korban. Mungkin bisa diceritakan seperti apa Pak di hari itu kejadiannya dan juga penemuannya Pak? Ya, itu berawal dari informasi dari orang tua korban. Seharusnya kan kelas 1 itu kan pulangnya jam 10 Ibu. Sampai di rumah kira-kira biasanya itu jam 10.15 menit sudah sampai di kediaman. Sampai jam 10.30 anak tersebut belum sampai, akhirnya orang tuanya menghubungi pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas, untuk menanyakan keberadaan korban, apakah masih berada di lingkungan sekolah atau tidak. Seperti itu. Jadi cuma kami cross check di sekolah kami, itu di lingkungan sekitar sekolah ternyata tidak ada. Jadi jam 10.30 itu beberapa guru coba mencari ke teman-teman sekelasnya Bu, itu di wilayah sekitar sekolah atau yang teman-teman akrabnya barangkali main di sana seperti itu. Oke. Ternyata setelah ditelusuri kita cari tidak ketemu juga, akhirnya pada jam 11 lebih orang tua korban menghubungi kembali untuk meminta tolong lagi, minta dicari di jalan yang biasanya jalan-jalan seperti itu. Akhirnya kami beberapa guru ya terjun ke lokasi, ke TKP itu untuk mencari, menyisir lah di daerah perkebunan itu. Begitu. Yang awalnya kami temukan terlebih dahulu adalah sepeda korban yang sudah dibuang di sungai. Kemudian setelah beberapa menit barulah kami menemukan jasad korban sudah terkapar dengan kondisi terlentang seperti itu. Baik, Pak Heru, tapi kalau misalnya kita tarik sedikit ke belakang, ketika ditemukan korban itu masih hidup posisinya atau seperti apa dan kondisinya itu seperti apa Pak? Kondisi korban ketika waktu ditemukan itu sudah terlentang, sudah hidung dan mulutnya berdarah, mengeluarkan darah dari kepalanya juga di bawah belakang gitu. Kemudian kondisi pakaiannya yang bawah itu sudah telanjang Pak. Kemudian kalau baju depannya ini terlepas depannya saja begitu. Kalau kondisi masih hidup atau sudah meninggal, saya bersama teman-teman, termasuk saya yang bopong pertama itu, saya tidak berpikir ini masih hidup atau sudah meninggal. Yang kami pikirkan pada waktu itu bagaimana ini bisa segera dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik seperti itu. Tapi jadi di sekitar... ketika langsung dibawa, halo? Ya, baik Pak. Tapi mungkin di sekitar lokasi ini tempatnya sepi atau seperti apa Pak? Kalau di lokasi TKP itu memang sepi, perumahannya jauh dari perumahan, jalan yang ini, begitu. Sudah sepi. Baik. Cuma TKP itu kurang lebih sudah hampir sampai ke rumah korban sebetulnya. Kurang lebih 250 meter lagi sudah sampai korban di rumahnya seperti itu. Baik. Pak Heru, tapi berarti ini daerah tersebut merupakan daerah yang sepi begitu ya Pak? Iya, sepi. Di TKP memang sepi. Oke. Baik Pak, ketika ditemukan kemudian Bapak langsung dibawa kemana bocah tersebut Pak? Ke klinik Bu. Ke klinik.
Berdasarkan hasil dari Saya klinik kemudian tanggapannya seperti apa? tanggapannya selang beberapa menit setelah ditangani, ternyata korban sudah dipastikan meninggal dunia seperti itu. Selama di perjalanan kemudian Bapak ini kan membawa korban begitu ya, yang pertama kali membawa ke klinik. Bapak mendengar suara korban atau mungkin mendengar suara-suara seperti apa begitu dari korban, Pak? Atau memang korban hanya diam saja? Tidak ada. Seingat saya ketika saya jumpa pertama di lokasi itu sudah tidak ada, tidak bergerak, sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke, baik. Kita Tidak akan ada suara juga. baik. Kemudian mungkin kita akan berbincang ini dengan Ibu Nurul Khofifah selaku wali kelas korban. Ibu tadi Pak Heru sempat menyebutkan ya Bu ya, kalau misalkan ada guru yang kemudian ikut mencari. Ibu Nurul merupakan salah satu guru yang ikut mencari atau seperti apa Bu? Iya, saya ikut mencari. Ikut mencari ya. Ketika itu Bu, Ibu menemukan korban kondisinya seperti apa? Sudah tidak sadar, kondisinya telentang, sudah banyak darahnya. Ibu kan ini selaku wali kelas korban. Kesehariannya nih seperti apa korban ini Bu? Kesehariannya itu anaknya ceria, Mbak. Mandiri juga. Baik, peduli sama teman-temannya. Baik. Kalau dari teman-temannya sendiri seperti apa Bu? Carla ini dekat sama semua temannya, karena memang anaknya baik, ceria gitu Bu. Jadi semuanya dekat. Temannya juga semuanya dekat sama dia, sama Carla ini. Anaknya sopan, disiplin, kayak gitu. Sama temen juga baik, peduli sama temen. Ibu komunikasi terakhir dengan korban seperti apa Bu? Komunikasi terakhir itu, yang paling saya ingat itu, anak itu belajar baca, biasanya masih tertatih-tatih gitu loh Mbak bacanya. Hari itu dia lancar banget baca. Terus saya bilang, lancar sekali Mbak Carla baca. Tuh yang saya ingat. Tuh Mbak, anaknya baik, sopan. Baik. Ibu, ini tentunya kami semua berduka, tapi Ibu mungkin bisa di-share kepada kami pengalaman apa Bu yang paling membekas bersama dengan korban, Ibu Nurul? Pengalaman yang paling saya ingat, kalau membaca Pancasila, dia yang paling lantang, Mbak. Suaranya itu serak-serak basah. Sampai sekarang masih terdengar. Baik. Dia paling semangat kalau pelajaran pendidikan Pancasila. Itu. Jadi kalau baca Pancasila dia yang paling lantang gitu, Mbak. Dia yang paling lantang untuk Dengan suara-suaranya itu. Untuk prestasinya sendiri, korban ini seperti apa, Ibu Nurul? Korban termasuk 5 besar. Wah. Dia membacanya kurang, tapi pemahamannya kalau ada orang berbicara itu cepat, Mbak. Itu Mbak Carla. Jadi kalau ada orang sekali ngomong langsung diturutin, semangat belajarnya tinggi. Mbak Carla kalau mau cepat belajar, mau cepat lancar baca, nanti belajar di rumah baca 3 kali ya. Besoknya dia cerita, Bu Guru saya tadi malam sudah belajar, bacanya 3 kali. Itu. Bu Nurul, mungkin ini kedekatan korban dengan Ibu Nurul selaku wali kelasnya seperti apa, Bu? Ya kedekatan batas murid sama wali kelas. Nggak ada hubungan saudara juga. Tapi ya tiap hari kumpul, tiap hari tatap muka, tiap hari cerita kayak gitu. Tahu keinget terus gitu, Bu. Ibu Nurul, ini mungkin adakah terakhir kali ketemu dengan korban begitu ya? Apakah korban ini menceritakan sesuatu atau seperti apa, Bu?
Nggak ada, Mbak. Tidak ada. Hari terakhirnya itu anaknya terlihat putih, cantik gitu. Anaknya kan hitam manis. Saya ngelihat hari itu putih, cantik gitu. Saya sendiri ngerasa beda hari itu. Kok putih cantiknya, Mbak Carla, saya bilang gitu. Hari terakhir itu saya bilang kayak gitu. Cantiknya, lancar sekali bacanya gitu. Ibu Nurul, ini kan Ibu bertemu dengan korban ketika di lokasi kejadian. Kemudian Ibu juga mengantarkan korban ke klinik terdekat. Ibu terakhir kali melihat korban seperti apa, Bu? Sudah tidak sadar, sudah banyak darahnya. Seperti yang Pak Heru bilang tadi, roknya sudah terlepas, bagian bawah sudah terlepas, jilbabnya sudah terlepas, sisa hanya baju saja. Beberapa kancing sudah terbuka. Baik. Ibu Nurul, terima kasih banyak sudah berbincang dan juga bercerita bersama dengan kami. Dan sebelumnya ada Bapak Heru juga selaku Kepala Sekolah. Kami tentunya turut berduka dengan kejadian tersebut. Terima kasih Pak Heru dan juga Ibu Hovifah sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat kembali beraktivitas.